Kali ini saya akan membahas tentang konseling pernikahan. Kapan kita perlu konseling pernikahan? Kalau kita lihat belakangan ini, masalah perceraian itu menjadi masalah-masalah yang semakin lama semakin besar, semakin banyak di sekeliling kita. Dan masalah perceraian ini adalah masalah yang berhubungan pada akhirnya dengan ketahanan bangsa. Karena orang seringkali ketika mau menikah tidak pernah memperhitungkan bahwa menikah itu adalah selamat menempuh hidup baru. Kebanyakan dari orang mau menikah itu mengikuti seperti cerita film, di mana film itu seakan-akan kalau sudah menikah dia akan happily ever after. Kapan sebenarnya kita perlu melakukan suatu konseling pernikahan atau terapi pernikahan? Jadi ada dua macam sebetulnya yang disebut dengan konseling, yaitu bagaimana kita melihat pilihan-pilihan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita menikah. Yang namanya terapi apabila adanya suatu kelainan, adanya suatu patologis. Oleh sebab itu mengapa orang suka bertanya, kenapa konseling perkawinan perlu ke psikolog atau perlu ke psikiater? Mengapa harus ke dokter ahli jiwa misalnya? Karena masalah-masalah perkawinan ternyata bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi seringkali juga berkaitan dengan masalah-masalah psikopatologi. Apa itu psikopatologi? Yaitu suatu kondisi psikologis yang sakit, tanda kutip, patologis, di mana misalnya ada kelainan kepribadian. Bagaimana mungkin dua orang akan bisa berkomunikasi yang sejajar apabila salah satu mengalami suatu gangguan kepribadian, selalu merasa paling benar, tidak pernah salah, tidak bisa dikritik, tidak mau mencoba untuk berkomunikasi setara atau win-win solution. Demikian juga apabila ada salah satu pasang yang mengalami misalnya paranoid, curiga terus, cemburu terus, dan ini adalah suatu kondisi kejiwaan. Demikian juga misalnya ada pasangan yang depresi, selalu putus asa, pesimis, tidak bisa melihat sesuatu dengan harapan di masa depan, sehingga selalu mau mengakhiri semua hubungan yang baik atau negosiasi yang baik. Oleh sebab itu penting sekali sebelum menikah, seseorang itu harus mempersiapkan diri, pasangan harus mempersiapkan dan melakukan konseling pernikahan untuk lebih mengenal pernikahan yang seperti apa yang mereka akan lalui. Dan ketika menjalani pernikahan, terjadi perubahan-perubahan tahap kehidupan, di sanalah ketika dia mengalami perubahan itu, dia mesti juga saling mengenali dan saling mengembangkan pasangannya, sehingga cinta yang dia pilih untuk dikembangkan itu bisa terus berkembang, langgeng sampai pada akhirnya mereka di masa tua. Kehidupan di zaman sekarang adalah kehidupan yang cepat perubahan nilai, sehingga kalau kita melihat banyak hal-hal yang dulu masih cocok, sekarang sudah tidak cocok. Sebagai contoh adalah mengenai perjanjian pranikah. Mungkin zaman dulu orang akan berpandangan negatif terhadap perjanjian pranikah. Tetapi saat ini, saya menyarankan supaya dibuat suatu perjanjian pranikah yang berhubungan dengan aspek hukum. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan misalnya kita ada pinjam uang untuk modal. Apabila kita tidak punya perjanjian harta terpisah, maka harta kedua belah pihak akan terancam. Tetapi bila kita mempunyai perjanjian harta terpisah, mungkin yang sebelah pihak masih bisa diselamatkan ketika terjadi kebangkrutan dan harus disita oleh pemberi pinjaman. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang beresiko termasuk di dalam hal ekonomi pernikahan. Misalnya seperti di video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang adanya adiksi perilaku. Seseorang atau salah satu pasangan mengalami suatu adiksi belanja, misalnya adiksi seksual, sehingga menghabiskan banyak uang dan juga menyangkut masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Pernikahan yang bahagia adalah salah satu dasar keluarga yang berbahagia dan kuat. Dan keluarga yang berbahagia dan kuat adalah dasar dari suatu bangsa dan negara yang kuat.